ahli Ayatul Usul Jarmah dan lain-lain. Hanya saya sebagai pimpinan pesantren pada waktu itu sampai tahun 82, maka saya kebingungan. Bingung saya. Bingungnya begini. Tidak lagi saya sebagai pimpinan Darussalam, saya mempunyai kewajiban yang banyak, punya istri dua, abu-abu lain hanya satu, mau dua cerai lagi, tapi saya tetap semenjak dulu dua sampai sekarang, dulu dua, insya Allah sampai mati. Mau menambah tidak diberikan lagi oleh Umi dua nak berikan lagi, bisa tu boleh. Dan juga punya anak yang banyak. Anak saya banyak, mungkin dari abu-abu lain anak saya yang paling banyak, sampai 13 orang anak. Kalau abu lain 2, 3, paling banyak 6 atau 7. Tapi saya yang paling banyak. Ini waktu saya meninggalkan Darussalam, saya kebingungan bagaimana nantinya masa depan, saya, keluarga dan anak-anak nanti tidak dapat saya didik, saya asuh, bagaimana saya akan dapat belanja. Karena hadirin hadirat sekalian, di waktu kebingungan itu, saya untuk menyenangkan pikiran saya jalan-jalan, maka sampailah saya kepada satu tempat di Tapanuli Selatan, di Gunung Tua, bertemu seorang syekh yang bernama Syekh Ja'far. Beliau itu 10 tahun di Mekah, ahli dalam bidang nahwu, dengan pengertian kalau beliau mengajar matan alfiyah dan tamrin tulak itu tidak payah dilihat lagi, cukup di kepala. Jadi pada waktu itu saya duduk dalam majelisnya, kebetulan saya baru saja mengajarkan nahwu dalam masalah khilafah. Jadi ilmu itu baru saya ajar dan baru saya tanya. Kalau ditanya saya dapat menjawab, yaitu dalam kitab nahwu Khudri. Jadi waktu saya hadir, saya ditanyakan pada saya, kebetulan saya dapat menjawab. Hanya saya dipanggil ke rumah beliau dan Ja'far. Beliau mengatakan, Anda terlihat terlalu susah, tidak gembira. Mengapa? Itu yang dipertanyakan. Jadi saya sebenarnya rahasia, ya kan? Karena pada waktu itu saya diperhentikan, tidak sebagai pimpinan Darussalam, diangkat adik saya Haji Muhammad Nasir Wali, yang beliau baru pulang dari Madinah. Makanya saya melapor pada abang saya yang tua, Muhammad Wali, saya ini bagaimana? Saya telah banyak berbuat, harus salah. Bukan seperti ini, uang dari pemerintah. Kerja keras pada waktu itu. Kerja keras, naik Honda, pergi kutip padi, kemudian beli listrik, dia membangun, bagi berdakwah ke Sinabang, banyak pekerjaan membangun, tidak ada bantuan pemerintah, dan juga kerja keras menambah. Tapi tiba-tiba saya berhenti. Saya katakan, jabatan saya apa di Darussalam? Kalau kamu mau minta jabatan, minta kepada Nasir Wali. Subhanallah, saya minta jabatan pada adik, ya sulitlah nih. Sehingga saya bingung. Bagaimana pula minta jabatan pada adik, walaupun dia sudah MA, tapi adik tentu saya malu. Ini telah saya bingung. Makanya
Karena kalau kita menjadi pimpinan Darussalam ini, pangkat kita bupati. Apa pangkat kita? Bupati. Kemudahan itu mudah tercapai. Banyak duit masuk. Pangkat bupati ada lagi ya. Pangkat kecil pun ada lagi. Subhanallah. Jadi ada kewalahan, kesusahan. Makanya beliau mengatakan, itu Tengku Amran, adakah Ustaz melihat dalam satu ayat Al-Quran mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat oleh Allah orang-orang yang beriman daripada kamu dan orang yang didatangkan ilmu beberapa derajat. Kalau kita beriman baik, ada ilmu, Allah mengangkatkan kita beberapa derajat. Jadi saya lihat dalam tafsir itu derajat dimaksud di akhirat, antara derajat dengan derajat 500 tahun perjalanan. Jadi kalau di dunia ini bagaimana? Jadi makanya saya kembali dari depan uli, saya balik kitab mengenai dengan iman. Jadi rupanya iman itu banyak terbagi-bagi, yaitu ada iman awam, ada iman awas, ada iman awasul kawas, dan ada juga iman munafik. Jadi kalau iman munafik ini lain di luar, lain di dalam. Jadi kalau diajak sembahyang, sembahyang, iyo, tapi tidak ada kerja sembahyang. Kamu bagaimana? Salat kamu? Ya, tapi dia ada mengaku salat. Itu iman apa namanya? Munafik. Belang porong tidak ada lagi kan? Ada sih iman munafik dia. Ada. Nak ada sembahyangnya, Islam, mukmin, tapi kan sembahyang bercuci. Belang porong tidak boleh. Selama kecil ini tidak ada lagi. Sudah bagus iman. Selama Tengku Adnan sebagai khalifah berjalan baik Islam porong. Tidak ada lagi iman-iman munafik. Dan kedua adalah iman awam. Iman awam ini dia melakukan salah, puasa, bayang, zakat, dia tuntunan perintah Allah ini dilakukannya, tetapi dia belum bisa berakhlak baik, belum bisa berakhlak baik. Maknanya masih ada kedengkian, masih ada kesombongan, masih ada pembohong, pengicuh, belum berakhlak, masih belum peduli ya, masih mementingkan diri sendiri, masih cinta kepada dunia yang berlebihan, dan juga yaitu kepada pengaruh atau punjah pengertian yang berkelebihan. Dia ini hidup menang sendiri, asal dia menang, orang itu biarlah. Artinya kalau dalam keadaan kesusahan, lalu dia masih takut kepada makhluk melebihi daripada takutnya kepada Allah. Takut pada namanya kepada siapa ini sama indah, lebih takut akan Samarinda daripada Mamai. Itu daripada kecil Belamporo dulu. Kecil Belamporo dulu, bukan kecil Belamporo kini. Kalau kecil Belamporo tapi Samarinda lebih takut dia kepada Samarinda daripada ke mamanya. Kecil dulu, tapi kecil sekarang tidak ada lagi. Lebih takut dia kepada makhluk daripada kepada Allah. Maka ini iman dikatakan iman apa namanya? Iman awal. Kemudian ada iman yang ketiga, yaitu iman khawas. Iman khawas ini dia telah dapat berakhlak bagus. Dia tidak ada merasa waswas mengenai rezeki.
Dia yakin ma min dabatin fil ardh illa wallahi rizquha. Tidak ada yang melata atas bumi ini melainkan ada Allah rezekinya. Ai min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Banyak daripada binatang ni dia membawa rezekinya ke bumi ini. Lahir kita nak bawa rezeki. Allah yang memberi rezeki. Dalam perut ibu kita siapa yang beri rezeki? Allah. Sudah keluar Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang rezeki. Rezekinya ini dia lihat di dalam kekuasaan Allah, dalam aturan Allah pada azal. Jadi ini dikatakan iman awas. Orang-orang yang telah dapat berakhlak betul, dia tidak was-was mengenai rezeki, dia patuh taat, dia atas perintah dan menjauh larangan, tidak ada keinginannya untuk melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah, dijauhinya, maka ini dikatakan iman awas. Jadi iman awas inilah yang dapat Allah tingkatkan derajat kita. Jadi saya melatih bagaimana saya melakukan ini. Kemudian ada istilah yang lain, iman khawasul khawas. Iman khawasul khawas ini dia tidak terlihat dia. Dunia ini tidak ada harga baginya, walaupun seberat sayap nyamuk sekalipun. Jadi dunia ini sebagai debu dalam pandangan. Karena dia dunia ini tidak mempunyai wujud. Wujud adalah wujud Allah. Makanya wujud lainnya berdiri dengan wujud Allah. Ya Hayyu ya Qayyum kullu syai'in qa'imun billah. Maka ini anda terlihat dunia. Ini iman khawasul khawas yang telah hilang wujudnya dalam pandangannya kepada wujud Allah. Maka ini lebih lagi Allah memuliakan kalau kita mendapat iman khawasul khawas, atau dikatakan juga ajaran kesufian. Orang yang telah dapat makam sufi, makam wali Allah. Katanya pulang dari penulis yang mencoba melatih diri, katanya rupanya betul apa yang dikatakan oleh Syekh Jamal. Maka dengan saya melatih diri untuk mencoba mendapat iman kawan, saya sudah bisa terbang ke mana-mana, sudah bisa terbang ke mana-mana, sudah banyak jamaah di mana-mana, sudah dimuliakan orang di mana-mana, di mana-mana. Seperti apa yang tadi dibacakan, makalah itu bukan hanya di Batam, pada Aceh mau masuk masjid pakai tanduk. Jadi kalaupun tidak hujan, sudah ada payung. Hujan tak ada. Tadi saya di payung juga. Apa di payung hujan tak ada? Itu adalah karena bukan saya telah mendapat. Saya beriman kawas pada diri saya, tapi saya melatih-latih. Maka dari itulah mendorong semangat saya untuk mengembangkan ajaran tasawuf dan kesufian ini. Jadi bagi mereka yang tidak paham mengenai ajaran kesufian, wujudnya telah hilang dalam wujud Allah, berarti dia sudah jadi Allah. Jadi ini pendapat seperti apa yang telah sampaikan. Itu Muhammad insan kami, bukan Tuhan kita. Tuhan kita Allah. Jadi itu yang dikembangkan oleh pimpinan-pimpinan Yerusalem masa lalu. Jadi saya mengajak anda, baik guru Yerusalem atau pelajar Yerusalem, apakah anda mau bergabung dengan tasawuf, dengan sufi? InsyaAllah. Karena memang keberkahan luar biasa. Kita dapat mengadakan seminar kajian, seminar internasional
Berapa bulan lagi Kinti minta Dhul Mursyid supaya diadakan di sini. Setelah itu diminta lagi oleh para ahli diadakan internasional pada tahun depan di Banda Aceh, di Melabuh. Juga Pak Amin wali kota minta pada setelah itu diadakan seminar pengkaderan diadakan di Banda Aceh. Inilah para hadirin hadirat sekalian, sehingga saya dituduh oleh orang yang menuduh bahwa saya tidak lagi mengikut ajaran ayah saya Abu Yang Mudawali. Siapa yang berhubungan dengan saya putus hubungan dengan Abu Yang. Bayang itu fitnah yang dilemparkan. Padahal Abu Yang Mudawali, beliau sangat yaitu mengangkat ajaran kesufian. Beliau wali Allah. Beliau disenangi baik oleh pemerintah, oleh pejabat, oleh semua orang. Cuma ajaran ini belum sempat disampaikan dengan baik pada murid-murid beliau. Yang hanya disampaikan itu pada orang-orang Sulu saja, tarikat yang Sulu. Orang tarikat Sulu ini orang tua-tua, orang yang tidak pernah pengetahuan. Bagaimana di dalam nadamnya, yaitu kama hadaitana li tarikat antusilana idural hakikat. Gunung hakikat yang menyerta nuputi kamu tentang kanubi hidayah kamu tarikat. Jadi rupanya hakikat itu bergunung, gunungnya makrifat. Tahukah Anda, kita ini tidak boleh hanya syariat, tapi kita juga berhakikat. Kita tidak boleh berhakikat juga bersyariat. Syariat itu terdiri dari akidah, keimanan, keyakinan kepada Allah dan Rasul dan sifatnya, dan apa yang disampaikan oleh Rasul sama hari kiamat di akhirat. Dan kedua, syariat itu terdiri daripada mematuhi hukum syara, perintah dan larangan. Kita lakukan apa yang diperintahkan Allah, baik dalam segi ibadah dan segi muamalah. Kita hentikan apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam segi ibadah dan muamalah. Kita tahu hukum syarak yang wajib, yang haram, yang makruh, yang sunat, yang harus dalam pelaksanaan pekerjaan kita, baik dalam ibadah atau muamalah. Itu dikatakan syariat. Kita amalkan itu. Dan kita juga tahu mengenai tasawuf, sifat-sifat nafsu yang jelek, sifat-sifat nafsu yang baik. Sifat-sifat nafsu yang jelek, cinta dunia, nafsu jelek, dan juga tidak warak, zuhud, itu sifat nafsu yang jelek. Kita berusaha supaya zuhud dan warak, dan kita bertaubat kepada Allah, inabah. Kemudian kita lakukan dengan istiqamah supaya kita bisa berakhlak baik dan sabar, tahan disakiti, tidak menyakiti. Jadi kita mengetahui sifat-sifat baik supaya kita bersifat dengan baik. Kita tidak tahu sifat jelek supaya jangan kita bersifat dengan jelek. Kira-kira bulan yang lalu saya bersama dengan dosen dari Al-Azhar University. Dia mengatakan akhlak itu ujung daripada ibadah. Kalau Anda beribadah tidak berakhlak, tidak sampai ibadah Anda. Coba Anda lihat, kita salat, tapi ujungnya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu dapat menghentikan kita daripada berbuat keji dan munkar. Kalau kita sembahyang tapi tidak bisa melakukan untuk berbuat yang baik, menghentikan yang munkar, sembahyang kita tidak akan baik. Tidak ada hudur hati khusyuk yang penyebabnya kita dapat menghentikan yang munkar, yang keji. Kita dapat gaul, berkasih sayang, dan juga puasa. Disyariatkan puasa, ujungnya la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu lalu saya mendengar Profesor Doktor